Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar untuk Aries? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu, dan semoga diberkahi kelimpahan rezeki, sehat atau apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda semua ya. Dan kali ini pembahasannya mengenai asmara yang lebih lengkap lagi daripada pembacaan sebelumnya ya. Oke, kira-kira seperti apa asmara di minggu kelima ini, dan jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan kali ini pembacanya kira-kira seperti apa untuk masalah divine feminine, divine maskulin, dan twin flame ataupun soulmate ya. Kira-kira hal-hal yang dihadapi di minggu kelima ini dengan menutup tahun 2021 dan membuka tahun 2022 ya. Harus punya perubahan baru untuk Aries yang feminim ataupun maskulin ya. Oke, untuk Aries kita lihat untuk yang maskulin ya. Ada apa dengan Aries maskulin? Ada Five of Wands, ada Two of Swords, ada Nine of Wands, Temperance, ada Six of Swords ya untuk yang maskulin. Sekarang yang feminim. Five feminim, ada Page of Pentacle, lalu ada Five of Pentacle, ada The Fool, banyak sekali. Ada Eight of Swords, ada The Hermit. Nah, energi ini terbaca untuk yang maskulin ya saat ini ya. Baik, untuk maskulin yang Aries, di sini ada perasaan konflik dengan seseorang ya. Ada Five of Wands ya. Konflik atau sedang mengalami konflik dengan seseorang yang dimana konflik ini sampai saat ini masih belum reda dan membawa suatu masalah yang cukup serius, besar, dan dampaknya kurang baik ya. Dan di sini ada Two of Swords, ketidakpeduliannya Aries terhadap pasangan atau terhadap seseorang yang disukai di sini membawa suatu dampak yang cukup membuat kebingungan ya bagi Aries maskulin ya. Hal-hal inilah yang menjadikannya sosok yang kurang bertanggung jawab ya, kurang bisa dipercaya atau terlalu tertutup seperti itu. Di sini ada Nine of Wands. Mungkin bisa saja di sini pernah terjadi masalah komitmen
dengan seseorang yang dimana seseorang ini nyatanya tidak terlalu peduli kepada Aries maskulin ya, dan semua masalah ini nyatanya dampaknya cukup serius sekali ya, dan membawa suatu dampak yang kurang bisa membawa perubahan baik ya. Dan di sini ada Temperance. Temperance ini bisa saja kebaikannya Aries di sini, mungkin Aries memanfaatkan kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya dan merasa seperti ingin menjadi orang baik, tapi nyatanya Aries sendiri kurang baik terhadap orang lain ya, hanya ingin mencari suatu pembenaran dari pandangan orang lain. Dan di sini ada Six of Swords, dengan pertengkarannya dengan seseorang yang begitu baik terhadap Aries ya. Nyatanya di sini Aries dia memilih pergi dari Aries karena Aries selalu mencari masalah kepada dirinya ya, maupun perasaannya Aries sudah tidak lagi ada ketenangan hanya karena masalah emosional yang kurang membawa dampak yang bagus bagi kesehatannya juga ya. Oke, untuk maskulin sudah terbaca. Di sini untuk yang feminim ya, ada sebuah harapan besar yang ingin dia berikan kepada seseorang, dimana mengenai perasaan cinta yang akan dia berikan terhadap seseorang, tapi nyatanya tidak pernah dihargai ya. Sehingga di sini lebih banyak Aries feminim dimanfaatkan oleh seseorang ini. Hal-hal yang terjadi asmaranya di sini sangat kurang nyaman ya. Bahkan sesuatu hal ini adalah kesulitan bagi Aries feminim yang ingin mencapai suatu kebahagiaan. Dan kali ini juga divine feminim yang tidak berpasangan sudah tidak lagi fokus pada masalah asmara, lebih fokus pada diri sendiri untuk saat ini ya, karena di sini dia ingin menggapai suatu masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan keberhasilan, kebahagiaan yang ingin dia gapai selama ini ya, yang dinanti-nantikan. Karena apa? Di sini ada Eight of Swords dengan The Hermit. Semua hal-hal yang dia lakukan di sini malah banyak beban yang dia rasakan, beban dimanfaatkan, disakiti, dibohongi, bahkan merasa tidak dianggap oleh seseorang ya, atau tidak diperdulikan gitu ya. Sehingga di sini lebih memilih jalan keluar untuk memikirkan masalah masa depannya, tidak lagi memikirkan masalah beban yang dihadapinya saat ini, karena di sini sudah memiliki pandangan ke depan yang lebih baik seperti itu ya. Nah, inilah yang membawa suatu kebangkitan spiritualnya, kebangkitan dalam dirinya untuk bisa bangkit dari keterpurukan ya, untuk yang feminim ya. Oke, kita lihat selanjutnya untuk yang berpasangan, mungkin ini dengan orang masa lalu ya. Ada Five of Wands and Page of Pentacles. Di sini divine maskulin maupun divine feminim yang ingat pada orang masa lalu. Pernah terjadi konflik dengan orang masa lalu, karena di sini harapannya terlalu banyak menuntut dengan harapan-harapan ingin bersama seperti itu, tapi nyatanya si Aries maskulin ini tidak peduli dengan hal itu dengan orang masa lalunya. Bahkan si Aries feminim juga sama, berharap ya, tapi nyatanya malah pasangannya marah-marah seperti itu. Bahkan di sini tidak ada sebuah ketenangan ya dalam masalah-masalah yang terjadi, karena di sini untuk bertanya sedikit pun saja Aries maskulin sudah marah-marah terus gitu ya. Emang keras ya Aries ini ya orangnya ya, terlalu pede gitu ya dengan dirinya sendiri. Dan di sini ada Two of Swords dengan Five of Pentacles. Segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya, untuk yang mengingat orang masa lalu, dia sudah merasa
menutup diri dari orang masa lalunya, karena di sini masalahnya masalah materi. Dia malu, hanya ingin memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan keadaan orang masa lalunya yang dulu. Bahkan dia terjebak pada suatu materi yang cukup besar di sini ya. Apalagi divine feminine juga sama, memanfaatkan pasangannya, sehingga di sini dia lari dari masalah ini, masalah keuangan. Dia tidak mau terjebak pada masalah yang cukup serius seperti itu. Dia menjadi orang yang tidak kenal gitu ya dengan pasangannya ini gitu ya, dengan orang yang masa lalunya. Dia lari dari masa lalunya semua gitu ya. Sehingga di sini ada Nine of Wands and the Fool. Feminin maupun maskulin di sini sebenarnya berkomitmen dengan orang baru ya. Maka dari itu dia mencari orang baru, dia memangsa orang baru, karena di sini dengan orang masa lalunya terjadi konflik. Harapannya tidak pernah selalu sesuai dengan keinginannya, bahkan dia lebih banyak beralasan dengan orang masa lalunya, dengan memanfaatkan kebaikan-kebaikan materinya yang diberikan dari pasangan orang masa lalunya kepada divine feminine maupun divine maskulinnya. Dan di sini saat ini dia lebih berkomitmen kepada orang masa depannya atau orang baru yang dia incar ya, dengan membawa suatu perubahan yang cukup drastis, bahkan terlihat seperti orang yang tidak memiliki masalah dengan orang masa lalunya, masalah materi atau apa, tidak merasa bersalah seperti itu ya. Ini yang membawa dampak yang kurang baik ya bagi divine maskulin maupun feminim yang dengan orang masa lalunya. Dan di sini Temperance dengan Eight of Swords. Segala kebaikan-kebaikan dalam perubahannya yang baru saat ini, dia berpura-pura menjadi orang baik di hadapan orang-orang masa lalunya ya dulu ya, sehingga di sini dia terjebak pada suatu masalah yang membelenggu dirinya, dan itu pun karma dari masalah yang sudah dia lakukan pada orang-orang masa lalunya. Itu adalah sebuah karma ya Aries ya. Jadi sesuatu hal yang membelenggu dirinya saat ini dengan memanfaatkan kebaikan-kebaikan orang lain dengan materinya ya. Nah, di sini membawa suatu dampak yang sangat buruk bagi Aries feminin maupun maskulin. Dan itu pun membawa suatu hal yang kurang baik dalam kehidupannya yang saat ini. Bentuk karma doa dari orang masa lalu yang sudah menyakiti, mempermainkan seperti itu ya. Akhirnya terbukti terjadi dalam kehidupannya yang saat ini ya. Dan di sini ada Six of Swords dengan The Hermit. Divine maskulin maupun feminim di sini dia lebih memilih jalan pergi dari orang masa lalunya, memilih untuk kabur dari orang masa lalunya, menutupi diri ya. Saat ini dia mencari jalan keluarnya untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Nyatanya jalan keluarnya dia masih belum menemukan jalannya, karena di sini penuh dengan kegelapan gitu ya. Kegelapan yang dihadapi selama ini nyatanya membawa dampak yang kurang baik, walaupun di sini dia mencari jalan keluar untuk bisa menikmati masa yang baru, tapi nyatanya tetap saja terjebak pada suatu masalah yang sama. Sehingga di sini habislah sudah masalah materi, dan kebaikannya tidak lagi dihargai oleh orang lain bukan karena efek, tapi karena karma lah yang berbicara bahwa itulah sesuatu hal yang dia lakukan selama ini, divine maskulin maupun feminim dengan orang masa lalunya seperti itu ya. Kita lihat untuk energi dari pasangannya masing-masing, divine maskulin maupun feminim yang saat ini ya, yang dihadapinya asmaranya ya. Kita lihat untuk yang feminim dulu ya. Ada Queen of Pentacles, ada Seven of Wands ya di sini. Lalu The World, Three of Cups, Ace of Swords, dan untuk yang maskulin di sini kira-kira dengan pasangannya yang saat ini asmaranya seperti apa.
ada Queen of Wands, ada Six of Pentacles, oke, The Tower, ada The Chariot, ada Two of Cups ya. Ya, dari energi ini yang terlihat ya, untuk pembacanya sekarang ya maskulin ya dulu ya. Dengan pasangannya yang saat ini ya. Divine maskulin dengan pasangannya yang saat ini, di sini hubungannya asmaranya terjadi konflik juga, sehingga pasangannya merasa kesal dengan sikapnya, bahkan dia benar-benar marah banget, dia meledak amarahnya, bahkan di sini selalu cekcok, selalu merasa apa ya, tidak pernah ada damai gitu ya, ibaratnya ya, emosi terus gitu ya, selalu negatif banget energinya ya, toxic gitu ya hubungannya. Oke, di sini ada Two of Swords dengan Six of Pentacles, maskulin kepada pasangannya saat ini, dia lebih banyak tertutup, lebih banyak menutup diri ya daripada berbicara, diam-diaman. Tetapi di sini pasangannya sudah banyak memberi. Dia seperti orang yang seolah-olah pura-pura nggak tahu apa-apa gitu ya. Padahal di sini dia memanfaatkan pasangannya yang saat ini dengan mendapatkan suatu uang yang banyak gitu ya, dengan mimpinya yang begitu besar, memanfaatkan materinya gitu ya. Dan di sini nyatanya dia memilih membisu, tidak memiliki alasan apapun, tapi di sini pasangannya tidak tahu kalau nyatanya hanya dimanfaatkan seperti itu. Dan di sini juga ada Nine of Wands dengan The Tower. Komitmen yang dibangun oleh maskulin kepada pasangannya di sini ternyata sudah memulai hancur ya. Pasangannya merasa hancur karena merasa dimanfaatkan dan kesal seperti itu ya. Apalagi di sini sudah merasa tidak lagi dihargai, tetapi di sini malah Aries maskulin nyatanya malah lebih ingin kepada orang lain ya. Sehingga di sini lebih memilih hancur. Dia lebih memilih hancur sudah ya, daripada harus bertahan dengan Aries yang saat ini, karena sekarang pasangannya udah capek gitu ya dengan sikapnya, apalagi hanya dimanfaatkan seperti itu. Ada Temperance dengan The Chariot. Di sini juga ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada pasangannya, nyatanya di sini hanya untuk memanfaatkan tadi ya, pura-pura baik seperti itu ya, padahal nyatanya dia jahat gitu ya, dengan kehidupannya yang penuh warna gitu ya, seakan-akan terlihat baik-baik saja, tapi nyatanya banyak hal-hal yang gelap, yang penuh dengan amarah, konflik ya, dengan menutup diri, pura-pura baik di hadapan orang gitu ya, agar tidak terlihat bahwa kedoknya dia selama ini seperti apa, seperti itu ya. Dan nyata-nyatanya di sini dia pasangannya berdoa untuk terlepas dari hubungan yang toksik dengan Aries maskulin di sini ya, dan dia berharap sudah jauh dari Aries maskulin, karena di sini sudah tidak lagi ada komitmen baik ya dalam kehidupannya. Dan di sini ada Six of Swords dengan Two of Cups. Setelah dia si maskulin tahu bahwa dia lebih berdoa mendapatkan petunjuk dari semesta, di sini dia sudah, pasangannya yang saat ini lebih banyak mendapatkan pasangan baru
ya, dan pada akhirnya si Aries maskulin di sini pergi dengan rasa sakitnya dan kecewanya. Itulah karena akibat dari dia melakukan sebuah kesalahan ya dengan pasangannya yang saat ini, sehingga di sini pasangannya menemukan pasangannya yang sefrekuensi atau yang menjadi petunjuknya Tuhan untuk bisa lebih layak dicintai, seperti itu ya. Dan kali ini untuk yang feminim ya, divine feminim dengan pasangannya yang saat ini ada Page of Pentacle, Seven of Wands ya. Di sini feminim berharap sekali kepada pasangannya, dan bahkan di sini ada sebuah komitmen dari pasangannya yang diberikan kepada si feminim ya, dan harapan feminim bisa mendapatkan suatu kebaikan atau hal-hal yang diinginkan bisa tercapai, seperti itu ya. Apa sih yang diinginkan sebenarnya? Kita lihat kartu selanjutnya. Disinilah yang terbuka tabirnya bahwa menginginkan materi ya. Nah, dari sinilah timbul awal mula perkenalan yang dihadapi dengan harapan-harapan ada materi yang dia berikan, pasangan berikan kepada si feminim ini. Tapi nyatanya si pasangannya udah tahu gitu ya, udah tahu kedoknya si feminim gitu ya. Ternyata hanya untuk memanfaatkan feminim saja gitu ya. Dan feminim ini lebih memanfaatkan materinya si pasangannya, dan dia tahu. Dan kali ini pasangannya itu lebih berhati-hati ya, tidak terlalu orang yang segamblang itu untuk memberi. Di sini dia tetap menjaga etikanya, hal-hal yang dia berikan kepada dia punya alasan untuk menolak dengan permintaannya si feminim ini ya, karena di sini dia tahu kedoknya feminim kayak gimana. Dia udah pinter untuk bisa punya triknya gitu ya, triknya untuk bisa memancing apa yang disembunyikan feminim selama ini gitu ya. Dan di sini ada the Fool and the World ya. The Fool and the World ini bisa dikatakan untuk yang divine feminim dengan pasangannya yang saat ini, si feminim ini kayak nggak peduli ya. Pokoknya dia banyak menuntut kepada pasangannya yang saat ini, hal apapun pokoknya ya. Kalau kamu nggak cinta sama aku, dengan alasan seperti itu ya, kalau kamu nggak cinta sama aku berarti kamu nggak akan memberikan kalau kamu nggak memberikan apapun dengan aku, pasti kamu nggak akan cinta dong sama aku. Dan di sini pasangannya mengatakan bahwa dia tidak lagi percaya itu ya. Dia lebih memilih dunianya sendiri, dia lebih memilih menjauh dari si feminim gitu ya, karena tahu gitu ya bahwa feminim ini bukan lagi orang yang baik gitu ya, bukan orang yang dia juga bukan orang yang mudah dengan nyaman yang menerima gitu ya ibaratnya, karena dia tahu posisinya seperti apa. Hubungan ini bukan soal materinya, tapi soal ketulusan cinta dan kasih sayang gitu ya. Sehingga di sini apa yang dilakukannya ketika si pasangannya pergi dan terlalu banyak menuntut, akhirnya di sini feminim terjebak pada kebingungan ya, tidak lagi merasa dihargai seperti itu. Dan dia merasa kayak, aduh gimana ya kok bisa kayak gini ya, aku salah deh, aku bodoh banget kayak gitu ya, kayak kaget atau aduh gimana ya untuk bisa dapetin dia biar dia bisa sama gue gitu ya. Tetapi di sini yang si pasangannya ini banyak dibantu teman-temannya gitu ya. Ada orang-orang yang memberitahu bahwa please deh lo jangan sama dia gitu, lo mendingan sama cewek yang baik ini, ada deh gue kenalin kayak gitu. Dia dikenalin sama teman-temannya untuk bisa dikenalin sama orang yang benar-benar tulus sama dia gitu ya. Sehingga di sini yang feminim ini kayak bingung, aduh gimana, gile gue udah dipisahin gitu ya, merasa kayak diintimidasi gitu ya ibaratnya. Dan di sini ada the Hermit dengan Edge of Swords. Si feminim ini cari jalan keluarnya untuk bisa dia nggak pisah kayak gitu ya hubungannya yang saat ini gitu ya, karena di sini dia merasa nyaman, merasa
tenang gitu ya, karena tampan orangnya, tampan, kaya, mapan hidupnya ya, apalagi punya pangkat yang baik, pekerjaan yang baik seperti itu, dan dia nggak mau kehilangan itu semua gitu ya. Sehingga di sini dia mencari jalan keluarnya dengan sikapnya yang pura-pura nggak tahu apa-apa, pura-pura dingin gitu ya, pura-pura baik sama si pasangannya, tetapi pasangannya tetap aja lebih memilih pergi dengan rasa kecewa, pergi dengan rasa sakit hatinya, ataupun memang dia menyakiti pasangannya, dia langsung ngomong sama pasangannya bahwa lo cuma mau manfaatin gue, sorry aja deh, gue pergi dari lo gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dia, kalau pasangannya ini berani banget ya sama Aries, dia nggak peduli Aries mau semarah apa, mau sebenci apa sama dia nggak peduli dengan semua itu, karena dia juga tahu diri itu ya, batasan mana yang harus dia langkahi, batasan mana yang harus dia ambil sikapnya seperti itu. Oke, kita buka energi selanjutnya untuk oracle-nya. Ada it is safe you to love. Ada new love. Nah, oke, tata dulu. Nah, ada wedding. Mungkin bagi yang jomblo, berpasangan, atau divine family maupun maskulin di sini ya. Ada is safe for you to love. Dari tadi yang konflik, di sini kebanyakan konflik dengan pasangannya yang saat ini ya, maupun dengan orang masa lalunya ya, karena rencananya Aries pada pasangan itu selalu gagal karena kebanyakan memanfaatkan di suatu kondisi yang kurang tepat seperti itu ya. Bahkan di sini bisa dikatakan hubungannya yang saat ini dia harus membuka hati dengan orang baru lagi ya, cari orang baru lagi, cari lagi kesempatan yang baru seperti itu. Tetapi di sini pasangannya juga mencari orang baru juga, karena dia nggak mau terkungkung pada masalah yang rumit seperti itu ya. Di sini ada new love ya, artinya orang baru, cinta baru dengan kehidupan yang baru seperti itu. Tidak mau lagi membahas masa lalu yang pernah terjadi, dia tidak mau seperti itu. Dan untuk Aries yang dengan ini, bisa Aries bisa pasangannya ya, di sini lebih memilih menikah dengan orang baru, dengan kehidupan yang baru, dan membuka hati dengan orang baru. Wow, Aries, selamat ya buat Anda yang sudah menyaksikan dengan ini. Semoga ini bisa memotivasi Anda. Apapun yang terjadi, tetap berpikirlah realistis dan jangan hanya memanfaatkan keadaan orang lain untuk suatu keberhasilan Anda sendiri. Ingat, sesuatu hal yang Anda tanamkan maka akan Anda tuai dengan karma-karma baik maupun buruk. Itu akan mendapatkan hukum timbal balik seperti itu ya, hukum tabur tuai ya. Jadi buat Anda, berbuatlah baik kepada orang, jangan hanya memanfaatkan keadaan-keadaan yang kurang tepat gitu ya. Kalau Anda memanfaatkan terus-menerus, Anda tidak akan selalu menemukan orang yang tepat ya. Karena dimanapun dan bagaimanapun caranya, langkah yang Anda lakukan di sini lebih baik lepas dari hal-hal yang buruk, jika tidak mau terlibat pada suatu masalah yang lebih serius ya. Karena ini sudah kedoknya, sudah keterlaluan ya ibaratnya ya. Jadi minggu asmara minggu ini jangan hanya memanfaatkan keadaan yang ada ya, hanya untuk mengambil keuntungan dari apa yang Anda hadapi bersama pasangan ya. Oke, untuk Aries yang feminim maupun maskulin, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.